Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi untuk peserta didik kelas 11 baik MIPA maupun IPS. Pertemuan kemarin atau sesi kemarin kita sudah bicara tentang hak dan kewajiban asasi manusia dalam nilai dasar ya. Kita hari ini akan berlanjut di materi hak dan kewajiban asasi manusia dalam nilai instrumental Pancasila. Oke ya, tetap semangat, tetap jaga kondisi kalian, dan jangan lupa ya, setiap pembelajaran ataupun sebelum kita mulai suatu kegiatan kita harus selalu berdoa agar kita senantiasa diberikan selalu keberkahan, kesehatan, kemudahan dalam menjalani hari-hari ke depan. Oke, kita lanjut di materi hak dan kewajiban asasi manusia dalam nilai instrumental Pancasila. Nilai instrumental itu merupakan penjabaran dari nilai-nilai Pancasila. Nilai instrumental sifatnya lebih khusus dibandingkan dengan nilai dasar. Dengan kata lain, nilai instrumental itu merupakan pedoman pelaksanaan kelima sila Pancasila. Perwujudan nilai instrumental pada umumnya itu berbentuk ketentuan-ketentuan konstitusional mulai dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sampai dengan peraturan daerah. Hak dan kewajiban asasi manusia juga dijamin dan diatur oleh nilai-nilai instrumental Pancasila. Adapun peraturan perundang-undangan yang menjamin hak asasi manusia itu diantaranya sebagai berikut. 1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 itu terutama pasal 28A sampai 28J. Kamu bisa lihat nanti di buku wajib ya, pembukaan D45 dan batang tubuhnya itu harus kalian punya ya, buku saku kalian ya. Kemudian lanjut di ketetapan MPR nomor 17 garis miring MPR garis miring 1998 tentang hak asasi manusia. Di dalam tab MPR tersebut terdapat piagam hak asasi manusia Indonesia. Nanti kalian bisa cek di referensi di internet yang kalian miliki di rumah ya. Lanjut. Ketentuan dalam undang-undang organik yaitu A. Undang-Undang Republik Indonesia nomor 5 tahun 1998 tentang Konvensi menentang penyiksaan dan perlakuan atau penghukuman yang kejam, tidak manusiawi atau merendahkan martabat manusia. Yang B. Undang-Undang Republik Indonesia nomor 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia. Dan yang C. Undang-Undang Republik Indonesia nomor 26 tahun 2000 tentang pengadilan hak asasi manusia. Yang D. Undang-Undang Republik Indonesia nomor 11 tahun 2005 tentang Konvensi Internasional tentang hak-hak sipil dan politik. E. Undang-Undang Republik Indonesia nomor 12 tahun 2005 tentang Konvenan Internasional Hak-Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya. Baik, peserta didik, mudah-mudahan kalian bisa memahami ya materi yang 1, 2, 3. Kita lanjut di yang keempat. Ketentuan dalam peraturan pemerintah pengganti undang-undang atau Perpu nomor 1 tahun 1999 tentang pengadilan hak asasi manusia. Lanjut yang kelima, ketentuan dalam peraturan pemerintah. Peraturan pemerintah nomor 2 tahun 2002 tentang tata cara perlindungan terhadap korban dan saksi dalam pelanggaran hak asasi manusia yang berat. B. Peraturan pemerintah nomor 3 tahun 2002
tentang kompensasi, restitusi, rehabilitasi terhadap korban pelanggaran hak asasi manusia berat. Kemudian yang keenam, ketentuan dalam keputusan presiden atau Kepres. Keputusan Presiden nomor 50 tahun 1993 tentang Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Yang B, keputusan Presiden nomor 83 tahun 1998 tentang pengesahan Konvensi nomor 87 tentang kebebasan berserikat dan perlindungan untuk berorganisasi. C, keputusan Presiden nomor 31 tahun 2001 tentang pembentukan pengadilan HAM pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Pengadilan Negeri Surabaya, Pengadilan Negeri Medan, dan Pengadilan Negeri Makassar. Demikian ya, ini penjelasan hak dan kewajiban asasi manusia dalam nilai instrumental Pancasila. Mudah-mudahan kalian mudah memahaminya. Kita lanjut yang C, hak dan kewajiban asasi manusia dalam nilai praksis sila-sila Pancasila. Nilai praksis itu merupakan realisasi nilai-nilai instrumental suatu pengalaman dalam kehidupan sehari-hari. Nilai praksis Pancasila senantiasa berkembang dan selalu dapat dilakukan perubahan dan perbaikan sesuai perkembangan zaman dan aspirasi masyarakat. Hal tersebut dikarenakan Pancasila merupakan ideologi yang terbuka. Hak asasi manusia dalam nilai praksis Pancasila dapat terwujud apabila nilai-nilai dasar dan instrumental Pancasila itu sendiri dapat dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari oleh seluruh warga negara. Hal tersebut dapat diwujudkan apabila setiap warga negara menunjukkan sikap positif dalam kehidupan sehari-hari. Adapun sikap positif tersebut diantaranya dapat kita dengarkan atau saya bacakan atau saya terangkan sebagai berikut. Sila Pancasila dan sikap yang ditunjukkan yang berkaitan dengan penegakan hak asasi manusia. Yang satu, ketuhanan yang Maha Esa. Satu, atau A, hormat menghormati dan bekerja sama antar umat beragama sehingga terhina kerukunan hidup. B, saling menghormati kebebasan beribadah sesuai agama dan kepercayaannya. C, tidak memaksakan suatu agama dan kepercayaan kepada orang lain. 2, kemanusiaan yang adil dan beradab. A, itu mengakui persamaan derajat, hak dan kewajiban antara sesama manusia. B, saling mencintai sesama manusia. C, tenggang rasa kepada orang lain. D, tidak semena-mena kepada orang lain. E, menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. F, berani membela kebenaran dan keadilan. G, hormat menghormati dan bekerja sama dengan bangsa lain. Baik, mudah-mudahan 1, 2 kalian bisa memahami. Lanjut di yang ketiga, persatuan Indonesia. A, menempatkan persatuan, kesatuan, kepentingan dan keselamatan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi atau golongan. B, rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara. C, cinta tanah air dan bangsa. D, bangga sebagai bangsa Indonesia dan bertanah air Indonesia. E, memajukan pergaulan demi persatuan dan kesatuan bangsa yang berbhinneka tunggal ika. Lanjut yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan. A, mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat. B, tidak memaksakan kehendak kepada orang lain. C, mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan untuk kepentingan bersama. D, menerima dan melaksanakan setiap keputusan musyawarah. E, mempertanggungjawabkan setiap keputusan musyawarah secara moral kepada Tuhan yang Maha Esa. 5, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. A, menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban. B, menghormati hak-hak orang lain.
C. Suka memberi pertolongan kepada orang lain. D. Memenuhi sikap pemerasan kepada orang lain. E. Menjauhi sifat boros dan gaya hidup mewah. F. Rela bekerja keras. G. Menghargai hasil karya orang lain. Baik para peserta didik kelas 11, ini tadi sudah kita jelaskan tentang materi hak dan kewajiban asasi manusia dalam nilai praksis maupun nilai instrumental dalam sila-sila Pancasila. Nanti di Opus 365 setelah materi ini nanti kalian akan membuat suatu kesimpulan materi yang sudah saya sampaikan dan juga tugas-tugas yang lain. Kemudian untuk materi selanjutnya di minggu depan yaitu materi tentang penyebab pelanggaran hak asasi manusia. Silakan belajar dalam modul, silakan belajar dalam buku paket, silakan belajar di referensi lain yang kalian miliki. Mudah-mudahan kalian selalu diberikan kemudahan dalam belajar. Tetap semangat, sehat selalu, jaga kondisi kalian, tetap taati himbauan pemerintah, himbauan untuk selalu protokol kesehatan, selalu bermasker ketika ketemu dengan orang lain ataupun kalian sedang berada di luar rumah, selalu bawa hand sanitizer atau cuci tangan, jaga jarak ya. Kemudian selalu berdoa mudah-mudahan pandemi ini segera berakhir dan kita hidup normal lagi, kita bisa bertatap muka dalam suatu pertemuan di dalam kelas. Demikian kita lanjut di materi selanjutnya atau minggu depan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.